Si Oren makin pucat. Klub sebelah sibuk protes, kita sibuk juara. Hahaha. Diobok-obok di kandang GBK. Jackmania tuntut Mauricio Souza out. Beli pemain bukan kebutuhan pelatih, namun keinginan gubernur. Cuma di sana beli pemain kayak beli gorengan. Asal pilih, yang penting gubernur senang. Mau tahu borok manajemen mereka yang bikin GBK serasa kuburan bagi tuan rumah? Jangan cuma diam, telan fakta pahit ini dengan tonton berita selengkapnya. Tutorial sopan santun dari penguasa liga. Hati-hati Gabi, Komdis PSSI lebih galak dari bek Persija. Dulu, Beckham selebrasi di depan Jackmania didenda 75 juta dan 4 larangan main. Kasihannya, denda puluhan juta cuma gara-gara bikin fans jeruk baper? Kalau gak kuat mental, mending main di Tarkam aja. Bongkar kronologi ketidakadilan Komdis yang bikin tensi panas ini. Tonton sekarang sebelum dihapus. Sekolah sepak bola gratis di Bandung. Lini tengah tetangga cuma bisa melongo lihat kelas Eropa. El Profesor Tom Haye temukan formula emas lini tengah Persib. Levelnya sudah beda, yang lain masih sibuk oper-operan gak jelas. Prof Tom sudah mikirin taktik buat Asia. Penasaran gimana cara Haye bikin gelandang lawan kelihatan kayak pemain amatir? Buka mata kalian dan saksikan kejeniusan taktik ini melalui tautan berikut. Persib gak butuh striker diaspora muda yang masih mentah. Ambisi The New Matador, Sergio Castel bertekad lampaui rekor kompatriotnya di Persib Bandung. Tetangga sibuk cari alasan striker mandul. Kita malah punya striker yang mau pecahin rekor legenda Spanyol. Siapa yang bakal jadi korban serudukan Castel selanjutnya? Cek daftar target gol Castel yang bikin lawan gemetar hanya di sini. Kemewahan di puncak. Masalah kita cuma takut Teja keringetan. Masalah kalian takut janji manis gubernur. Seruan jangan cedera Teja Paku Alam menggema di jagat maya. Lucu banget, klub lain panik cari poin, kita panik kalau kiper terbaik se-Indonesia ini lecet sedikit doang karena saking sibuknya bengong di gawang. Simak laporan medis terbaru yang bakal bikin lawan makin putus asa. Tonton videonya sekarang. Sedekah poin buat yang lemah. Persib saking jagonya, pelatih pun disuruh jadi kiper biar lawan gak malu-malu amat. Daftarkan legenda pensiunan Imade Wirawan jadi kiper ketiga demi jaga gengsi lawan. Ini saking jomplangnya statistik, kita sampai turunin pensiunan biar kalian punya peluang nyetak 1 gol aja. Menghina banget atau emang kita terlalu dewa? Temukan alasan gila di balik keputusan Boyan Hodak yang bikin se-Indonesia dempar. Simak analisis lengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Tragedi di bawah lampu GBK saat macan jadi meong dan puncak klasemen milik sang pangeran biru. Selamat malam dari puncak klasemen yang dingin, di mana oksigennya begitu segar dan pemandangannya hanya berisi titik-titik kecil tim lain yang sedang bertikai di papan tengah. Sementara Persib Bandung sedang duduk manis sambil menyesap kopi di langit Thailand, sebuah komedi putar baru saja dipentaskan di Senayan. Hasil Persija 0-2 Arema FC bukan sekadar kekalahan. Itu adalah sebuah puisi tragis. Bagaimana mungkin sebuah tim dengan julukan Predator Purba, Macan Kemayoran, bisa berubah menjadi kucing rumahan yang takut air saat bertemu Singo Edan? SUGBK yang katanya angker, malam ini lebih mirip seperti taman bermain ramah anak bagi Arema.
Bagi kami di Bandung, melihat Persija kalah di rumah sendiri itu seperti menonton film komedi yang diputar berulang kali. Lucu, tapi kasihan. Persija Jakarta saat ini ibarat ponsel flagship keluaran terbaru. Bungkusnya mewah, iklannya di mana-mana, harganya selangit, tapi baterainya bocor dan sering lag saat dipakai main di lapangan hijau. Macan Kemayoran kabarnya ingin mengejar Persib di puncak. Mohon maaf, jarak poin kita sekarang sudah sejauh jarak antara janji kampanye dan realitas. Kami di puncak klasemen sudah pakai jaket bulu saking dinginnya, sementara Persija di papan tengah masih sibuk mencari di mana mereka meletakkan harga diri yang jatuh di rumput GBK tadi malam. Di luar stadion, suasana jauh lebih mendidih daripada di dalam lapangan. Ribuan jakmania tumpah ke jalan dengan satu narasi tunggal yang menggetarkan aspal Jakarta, #Mauricio Souza out. Namun protes mereka kali ini punya bumbu yang lebih pedas dari seblak level maksimal. Ada aroma konspirasi yang tercium hingga ke tribun atas. Muncul tudingan tajam bahwa kebijakan transfer Persija musim ini bukan berdasarkan kebutuhan taktis Mauricio Souza, melainkan berdasarkan bisikan gaib dari balai kota. Ini klub sepak bola atau dinas perhubungan? Kenapa pemain yang dibeli lebih mirip pesanan gubernur daripada kebutuhan pelatih? Teriak salah satu jakmania yang suaranya sudah serak karena terlalu banyak berteriak manajemen bobrok. Jika pelatih Jakarta butuh pemain tengah yang pintar, yang didatangkan manajemen justru pemain yang lebih cocok jadi model poster Jakarta Kota Global. Pemain didatangkan bukan karena mereka jago kreasi lini tengah, tapi mungkin karena mereka punya jumlah followers yang bagus untuk citra politik. Ini bukan lagi strategi kick and rush, tapi strategi kick and pencitraan. Gelombang protes di media sosial mencapai titik kulminasi yang dramatis. Narasi yang berkembang bukan lagi soal teknis sepak bola, melainkan soal integritas klub. Jakmania merasa dikhianati oleh manajemen yang lebih memilih menyenangkan Bapak Gubernur dengan mendatangkan pemain-pemain marki yang namanya mentereng di baliho jalan protokol, tapi kaki-kakinya kaku seperti manekin saat di kotak penalti. Sementara itu di Bandung, kami hanya bisa menonton drama ini dengan senyum tipis. Persib tetap melaju kencang meninggalkan kebisingan politik dan manajemen amatir di ibu kota. Persija, oh Persija, sungguh ironis melihat tim yang mewakili kota paling maju di Indonesia, tapi urusan manajemen pemainnya masih terasa seperti zaman kolonial, di mana gubernur jenderal punya kuasa penuh atas siapa yang boleh menendang bola. Selamat merenung di papan tengah. Jangan lupa bawa selimut, karena di bawah sana mungkin tidak sedingin di puncak, tapi atmosfernya sangat menyesakan karena penuh dengan asap protes supporter sendiri. Ambisi The New Matador. Sergio Castel bertekad lampaui rekor kompatriotnya di Persib Bandung. Gairah baru menyelimuti lini depan Persib Bandung seiring bergabungnya penyerang asal Spanyol Sergio Castel. Berdasarkan pantauan terbaru di sesi latihan pagi ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), striker jebolan Akademi Atletico Madrid tersebut tidak hanya menunjukkan adaptasi fisik yang impresif, tetapi juga menyuarakan ambisi besar untuk menuliskan sejarah baru yang melampaui pencapaian para pemain Spanyol terdahulu di kubu Maung Bandung. Castel secara resmi menjadi pemain Spanyol keempat yang mengenakan seragam kebanggaan Pangeran Biru, mengikuti jejak Juan Carlos Belencoso 2016, serta duo juara Liga 1 Alberto Rodriguez dan Tyrone Del Pino. Namun bagi pemain berusia 30 tahun ini, status sebagai pelapis atau pengganti sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Dalam keterangannya kepada media yang viral di berbagai platform sosial hari ini, Castel menegaskan bahwa kesuksesan Alberto Rodriguez dan Tyrone Del Pino yang mempersembahkan trofi bagi Persib adalah inspirasi utamanya. Saya tahu sejarah besar pemain Spanyol di sini. Alberto dan Tyrone telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan meraih gelar juara. Namun ambisi saya adalah melampaui itu. Saya ingin memberikan lebih banyak kontribusi, lebih banyak gol dan membawa tim ini memenangi 2 gelar sekaligus, Liga Domestik dan AFC Champions League 2, ujar Castel penuh percaya diri. Keyakinan Castel ini bukan tanpa alasan. Ia datang ke Bandung dengan rekam jejak mumpuni di kompetisi Eropa dan Asia, termasuk pengalamannya di La Liga 2 bersama Malaga dan kiprahnya di Liga Siprus. Kehadirannya diproyeksikan menjadi solusi instan bagi Boyan Hodak untuk meningkatkan produktivitas gol Persib yang sempat menurun akibat cedera yang menimpa Ramon Tank dan Andrew Jung. Kemenangan 2-0 Persib atas Malut United akhir pekan lalu menjadi sinyal bahwa tim berada dalam tren positif. Masuknya Castel di putaran kedua ini dianggap sebagai langkah strategis manajemen untuk menjaga konsistensi di puncak klasemen. Fisik dan postur. Dengan tinggi 188 cm, Castel memberikan keunggulan dalam duel udara yang selama ini menjadi catatan Boyan Hodak. Kombinasi antar lini, publik dunia maya mulai membayangkan duet maut antara visi bermain Tom Hai dengan penyelesaian akhir dingin dari Castel. Hai yang mengatur ritme, Castel yang mengeksekusi, tulis salah satu pengamat sepak bola di platform X hari ini. Mentalitas pemenang,
Kehadiran Castel menambah daftar pemain bermental juara di ruang ganti yang sangat krusial menjelang keberangkatan tim ke Thailand untuk ajang Asia. Di media sosial, tagar hashtag Castel Era mulai ramai diperbincangkan. Para bobotoh menyambut hangat kehadiran sang matador baru, terutama setelah manajemen mengambil langkah berani dengan merombak kuota pemain asing demi mendaftarkan Castel. Statistik Castel yang pernah mencetak 19 gol dalam satu musim bersama Yudi Aibiza menjadi harapan besar bagi publik Bandung. Mereka menantikan debut resminya yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat saat Persib melanjutkan perjuangannya di kancah internasional maupun domestik. Sergio Castel datang bukan untuk sekedar numpang lewat. Dengan kontrak yang berjalan hingga akhir musim 2025-2026, ia memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa dirinya adalah suksesor sejati dari dinasti Spanyol di Bandung. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan integritas permainannya, bukan tidak mungkin nama Sergio Castel akan terpahat lebih tinggi di buku sejarah Persib Bandung. Dominasi The Professor. Tom Hay temukan formula emas lini tengah Persib saat bungkam Malut United. Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen BRI Super League 2025-2026 setelah mencatatkan kemenangan krusial 2-0 atas Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dalam laga yang berlangsung dramatis tersebut, sorotan utama tertuju pada Tom Hay. Sang gelandang timnas Indonesia ini tidak hanya mencetak gol pembuka, tetapi juga secara resmi mengonfirmasi telah menemukan chemistry terbaik di jantung permainan Maung Bandung. Kemenangan ini membawa Persib mengoleksi 47 poin dari 20 laga. Lebih dari sekedar 3 poin, laga ini menjadi bukti sahih efektivitas taktik Boyan Hodang yang memadukan Tom Hay dengan dua pilar kreatif lainnya, Adam Alis dan Eliano Reinders. Pasca pertandingan, Tom Hay mengungkapkan kepuasannya terhadap performa lini tengah Persib yang dinilai paling seimbang musim ini. Kehadiran Eliano Reinders dan Adam Alis di sisi Hay memberikan fleksibilitas luar biasa dalam transisi permainan. Kami telah menemukan ritme yang sepat. Bermain bersama Adam dan Eliano terasa sangat natural. Kami bisa menekan lawan sekaligus menjaga kedalaman untuk memutus serangan balik. Ini adalah lini tengah yang membuat saya merasa sangat nyaman, ujar Haye dalam sesi wawancara terbaru. Gol pertama Persib lahir pada menit ke-36 melalui titik putih. Penalti diberikan setelah Robi Darwis dilanggar oleh Rido Syuhadan di area terlarang. Tom Hay yang maju sebagai eksekutor dengan tenang mengecoh kiper Malut United mengirimkan bola ke sudut gawang yang tak terjangkau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Malut United mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun soliditas barisan tengah yang dikomandoi Haye membuat Laskar Kie Raha kesulitan menembus sepertiga akhir pertahanan Persib. Dominasi Maung Bandung terlihat jelas dari statistik penguasaan bola yang mencapai 52% dan total 11 tembakan. Kemenangan akhirnya terkunci pada menit ke-86 melalui aksi Sadil Ramdhani. Sadil yang masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Tom Hay di menit-menit akhir menunjukkan kelasnya sebagai super sub dengan mencetak gol kedua setelah memanfaatkan skema serangan balik cepat. Analisis profesional. Mengapa formula ini berhasil? Para pengamat sepak bola di media sosial dan kanal olahraga nasional menyoroti 3 aspek kunci kemenangan ini. Visi geometris Haye bertindak sebagai metronom yang mengatur tempo, memungkinkan Adam Alis lebih bebas melakukan tusukan. Keseimbangan transisi, Eliano Reinders memberikan dimensi baru dalam kecepatan yang selama ini dicari untuk mendampingi ketenangan Haye. Rekor kandang sempurna. Hasil ini memperpanjang rekor Persib yang selalu menang dalam 10 laga kandang terakhir, menjadikan GBLA sebagai benteng yang tak tertembus. Dengan performa yang terus menanjak, Tom Hay membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain bintang di atas kertas, melainkan pemimpin taktis yang mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Persib kini menatap laga selanjutnya melawan Persita Tangerang dengan kepercayaan diri tinggi untuk terus menjaga jarak di puncak klasemen. Alarm siaga di bawah Mister. Seruan "Jangan Cedera Teja Pakualam" menggema di jagat maya. Di tengah euforia kemenangan beruntun yang diraih Persib Bandung di kancah domestik dan persaingan ketat di kompetisi Asia, sebuah kekhawatiran besar mulai merayap di kalangan bobotoh.
Tagar dan seruan jangan cedera Teja Pakualam menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial hari ini. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Teja Pakualam saat ini dianggap sebagai nyawa kedua bagi pertahanan Maung Bandung yang sulit tergantikan. Berdasarkan fakta lapangan terbaru, performa Teja dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat clean sheet melawan Malut United, menunjukkan bahwa sang kiper asal Sumatera Barat ini telah kembali ke level terbaiknya. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sosok Teja memicu kecemasan kolektif. Apa yang terjadi jika sang tembok terakhir ini harus menepi? Statistik mencatat bahwa Teja Pakualam merupakan kiper dengan rasio penyelamatan tertinggi di liga sejauh musim 2025-2026 berjalan. Refleksnya yang luar biasa dalam menghalau peluang emas lawan seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan hasil imbang. Refleks kilat. Dalam laga terakhir, Teja tercatat melakukan 4 penyelamatan krusial di dalam kotak penalti. Kepemimpinan. Ia bertindak sebagai komandan bagi duet bek tengah, memberikan instruksi yang membuat lini belakang Persib menjadi yang paling sedikit kebobolan hingga pekan ke-20. Distribusi bola. Teja kini lebih berani memulai serangan dari bawah, sebuah skema yang sangat disukai oleh pelatih Boyan Hodak. Di platform X, Twitter, dan Instagram, spekulasi mengenai kebugaran Teja sempat mencuat setelah ia terlihat mendapatkan perawatan ringan di penghujung sesi latihan pagi tadi. Meski tim medis Persib belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai adanya cedera serius, para pendukung sudah mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Seorang analis sepak bola populer di media sosial menuliskan, Persib mungkin punya lini tengah mewah dengan Tom Hai dan lini depan tajam dengan Sergio Castel, tapi pondasi rumah ini ada pada Teja Pakualam. Kehilangan Teja di fase krusial ini bisa menjadi bencana taktis bagi Boyan Hodak. Komentar senada membanjiri kolom interaksi akun resmi klub. Bobotoh mendesak staf kepelatihan untuk memberikan perlindungan ekstra atau rotasi yang bijak agar Teja tidak mengalami overuse yang berujung pada cedera panjang seperti musim-musim sebelumnya. Kekhawatiran publik sebenarnya berakar pada jarak kualitas yang cukup mencolok antara kiper utama dan pelapis. Meskipun Persib memiliki kiper cadangan yang berpengalaman, jam terbang dan stabilitas mental Teja di laga-laga besar sulit untuk diduplikasi dalam waktu singkat. Boyan Hodak sendiri dalam konferensi pers singkatnya hari ini mencoba menenangkan situasi. Teja adalah profesional sejati. Kami memantau kondisinya setiap hari. Memang intensitas pertandingan sangat tinggi, tapi kami memiliki tim fisioterapi terbaik untuk memastikan semua pemain, terutama kiper, dalam kondisi bugar. Tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Seruan jangan cedera Teja Pakualam bukan sekedar kalimat emosional, melainkan refleksi dari betapa krusialnya peran sang kiper dalam skema besar perbuluhan gelar juara. Bagi Persib, menjaga Teja tetap bugar sama pentingnya dengan mencetak gol di lini depan. Hari ini, seluruh mata tertuju pada laporan medis tim. Publik berharap bahwa tanda-tanda kelelahan yang terlihat hanyalah dinamika biasa, karena bagi Maung Bandung, Teja bukan sekedar penjaga gawang, ia adalah jaminan ketenangan bagi seluruh tim. Persib terlalu tangguh, sampai harus daftarkan legenda pensiun demi jaga gengsi lawan. Dunia maya kembali diguncang oleh keputusan unik manajemen Persib Bandung yang mendaftarkan kembali sang legenda Imado Wirawan sebagai pemain aktif sekaligus pelatih kiper. Namun, di balik alasan teknis mengenai regulasi kuota pemain, jagat media sosial justru diramaikan oleh opini overconfident dari para pendukung setia Bobotoh yang menyebut langkah ini sebagai bentuk belas kasihan kepada klub pesaing di Super League. Seiring dengan status Persib sebagai tim dengan pertahanan paling baja dan statistik kebobolan paling minim musim ini, narasi bahwa Maung Bandung sudah bosan menang mulai bermunculan di platform X, Twitter, dan Instagram. Sebuah unggahan yang viral hari ini di komunitas pendukung Persib menarik perhatian ribuan interaksi. Bunyinya cukup provokatif, namun penuh kebanggaan. Ini Persib saking jadinya klub paling minim kebobolan sampai cadangannya pakai pemain yang sudah pensiun. Mungkin manajemen mikir kalau pakai kiper aktif terus, gawang kita nggak akan pernah jebol. Jadi panggil Blimade lagi buat ngehargai pesaing, biar statistik pertahanan kita nggak terlalu jomplang dan Liga 1 tetap kelihatan kompetitif.
Opini ini mencerminkan rasa percaya diri yang meluap-luap melihat betapa sulitnya gawang yang dikawal Teja Pakualam ditembus lawan. Dengan mendaftarkan Made Wirawan yang sudah gantung sarung tangan sejak 2023, Boboto secara berkelakar menyebut bahwa Persib sedang memberikan keuntungan psikologis bagi tim lawan agar tidak merasa terlalu inferior di depan sang juara bertahan. Faktanya, lini pertahanan Persib di bawah komando Boyan Hodak memang tampil sangat disiplin. Hingga pekan ke-20, Persib mencatatkan rasio kemasukan gol yang sangat rendah berbanding terbalik dengan agresivitas lini depan mereka. Komentar-komentar senada pun membanjiri kolom akun resmi klub. Klub lain cari kiper asing mahal-mahal. Persib cukup panggil pelatih kipernya buat turun gunung, kelasnya beda. Mungkin biar striker lawan punya harapan dikit kalau lihat yang jaga gawang itu legenda umur 44 tahun. Tapi hati-hati, beli Made tua-tua keladi. Meski secara teknis kembalinya Made Wirawan adalah strategi untuk menyiasati kuota asing demi memaksimalkan Adam Prisbeck di kancah Asia, namun bagi Bobotoh, ini adalah bukti bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang di luar nalar. Kepercayaan diri ini bukan tanpa dasar. Dengan performa Teja Pakualam yang sedang di puncak karier, ditambah kehadiran metronom seperti Tom Haye yang memutus serangan sejak lini tengah, ancaman terhadap galang Persib memang menjadi sangat langka. Mendaftarkan Made Wirawan seolah menjadi pernyataan simbolis bahwa Persib memiliki stok tembok yang tak habis-habis, bahkan dari kalangan yang sudah pensiun sekalipun. Opini overconfident ini menunjukkan betapa solidnya hubungan antara tim dan supporter saat ini. Persib tidak hanya menang di lapangan, tapi juga menang secara mental di media sosial. Dengan kembalinya Made Wirawan, Persib sukses menciptakan psych war unik, menunjukkan bahwa bagi mereka, menjaga kesucian gawang bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh sang legenda yang sudah beralih profesi menjadi pelatih. Peringatan keras dari puncak klasemen. Hati-hati Gabi, Komdis PSSI lebih galak dari bek Persija. Di saat pendukung Arema FC masih berpesta merayakan tsunami gocekan Gabriel Silva di Senayan, suara peringatan justru datang dari arah barat. Bobotoh Persib yang tengah duduk nyaman memantau rivalitas dari singgasana puncak klasemen, mendadak melontarkan pesan penuh nada satir namun faktual bagi sang pahlawan baru Singo Edan tersebut. Hantu denda 75 juta, belajar dari kasus Beckham Putra. Suasana panas di SUGBK semalam memang memancing emosi tinggi. Gabi yang merayakan golnya dengan penuh euforia di hadapan puluhan ribu Jakmania kini berada dalam radar pengawasan netizen, khususnya para pendukung Persib. Mereka mengingatkan Gabi bahwa hukum rimba di sepak bola Indonesia seringkali datang dari meja Komite Disiplin Komdis PSSI. Hati-hati Gabi, selebrasimu itu mahal harganya. Jangan sampai gocekanmu di lapangan berujung gocekan saldo di rekening klub. Ingat kasus Beckham Putra, selebrasi di depan Jakmania bukan cuma soal nyali, tapi soal denda 75 juta dan skorsing 4 pertandingan, tulis salah satu akun fanbase besar Bobota di platform X. Peringatan ini bukan isapan jempol semata. Bobotoh merujuk pada trauma masa lalu ketika bintang muda mereka, Beckham Putra, harus menerima sanksi berat karena dianggap melakukan provokasi melalui selebrasi di depan pendukung tuan rumah dalam laga klasik. Bagi Bobotoh, ini adalah bentuk kepedulian sarkas. Jangan sampai Arema yang baru saja bangkit harus kehilangan mesin golnya hanya karena Komdis PSSI sedang butuh setoran denda. Persija saat ini sedang memainkan drama kolosal bertajuk Cinta yang Terbagi antara Balai Kota dan Lapangan Hijau, di mana sang pelatih, Mauricio Sousa, hanyalah pion yang bingung harus memainkan bidak yang bukan pilihannya sendiri. Kemenangan Arema adalah fakta, gocekan Gabi adalah nyata, namun sanksi Komdis dan hancurnya manajemen Persija karena intervensi politik adalah ancaman yang bisa membuat Macan Kemayoran semakin terpuruk dalam jurang degradasi prestasi.